Perkenalkan, nama saya Nurfadila Wahyuni dengan NIM 1914414102 yang akan membawakan materi pertama, yaitu implantasi. Apakah itu implantasi? Implantasi atau nidasi adalah menempelnya atau tertanamnya ovum yang sudah dibuahi pada dinding endometrium induk. Implantasi biasanya terjadi pada hari ke-6 sampai hari ke-9 dari perkembangan embrio. Lalu, bagaimana proses implantasi itu? Yang pertama, ketika blastosit menempel pada endometrium, zona pelusida akan terlepas dan bagian topoblasnya akan menempel pada endometrium untuk berkembang menjadi plasenta. Yang kedua, saat tropoblas kontak dengan endometrium, sel akan melepaskan enzim pencernaan protein agar sel tropoblas mampu masuk ke endometrium. Membran plasma tropoblas akan berdegenerasi membentuk sinisitum yang multinukleat untuk menjadi plasenta bagian fetal. Yang ketiga, jaringan endometrium yang mengalami modifikasi pada tempat implantasi disebut dengan desidua. Melalui respon terhadap zat kimia yang dilepaskan oleh blastokis, sel endometrium mensekresikan prostaglandin yang secara lokal menyebabkan peningkatan vaskularisasi, edema, dan peningkatan penyimpanan nutrisi. Yang keempat, saat implantasi selesai, seluruh blastokis terbenam ke dalam endometrium dan sel tropoblas terus mencerna sel desidua di sekitarnya untuk menyediakan energi bagi embrio sampai plasenta terbentuk. Endometrium sekitar hasil implantasi akan kembali pulih sehingga seluruh hasil implantasi tertanam dalam endometrium. Baiklah, selanjutnya yaitu mengenai jenis implantasi. Jenis implantasi berdasarkan proses perlekatan antara tropoblas dan sel epitel endometrium terbagi atas dua. Yang pertama, implantasi invasif, di mana blastosis segera melakukan perlekatan dengan dinding endometrium. Prosesnya yaitu reaksi desidualisasi, perlekatan, tropoblas menjadi sinitiotropoblas dan menjadi sitotropoblas. Jaringan uterus dan jaringan sekitar tropoblas embrio mengalami kerusakan dan mengeluarkan zat metabolit sebagai sumber nutrisi. Contohnya yaitu pada manusia, anjing, kucing, mamalia, dan rodentia. Yang kedua yaitu implantasi non-invasif, di mana blastosit setelah mengalami hatching terlebih dahulu melanjutkan invasinya untuk kemudian melekat pada dinding endometrium induk. Prosesnya yaitu hatching, sekresi nutrisi oleh kelenjar uterus, serta perlekatan pada dinding endometrium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dibulandari dan saya akan membahas materi kedua, yaitu tentang selaput ekstrak embrionik.
Plasentasi adalah proses pembentukan struktur dan jenis plasenta. Plasenta tersusun tenunan tumbuh embrio dan hewan induknya yang terjalin pada waktu pertumbuhan embrio untuk keperluan penyaluran makanan dari induk kepada anak dan zat pembuangan dari anak ke induk. Plasenta induk adalah endometrium rahim dan plasenta fetus adalah serabut koriolantosis. Fungsi dari plasenta adalah 1. Pertukaran seperti nutrisi, gas, hormon, dan lain-lain. Yang kedua sebagai endokrin. Yang ketiga sebagai barier atau pencegah bercampurnya darah induk dan fetus. Plasenta memiliki 4 bentuk, yaitu difusi, yang kedua kotiledonaria, yang ketiga zonaria, dan yang terakhir adalah diskoid. Plasenta memiliki 3 jenis, yaitu non-deciduata, yang kedua semi-deciduata, yang ketiga adalah deciduata. Hubungan korion dengan endometrium longgar sehingga pada waktu melahirkan selaput ekstra embrionik mudah terlepas dari endometrium. Selaput tersebut terdapat pada babi dan kuda. Pada plasenta semi-deciduata, hubungan plasenta induk dengan plasenta fetus agak erat. Pada plasenta deciduata, hubungan selaput korion pada endometrium sangat erat. Dengan demikian, pada waktu partus, bagian rahim ada yang menjadi rusak dan terlepas bersama-sama dengan fetus di sentral dengan pendarahan. Plasenta deciduata terdapat pada primata. Pada plasenta non-deciduata pada waktu partus kantong amnion pecah dan setelah cair amnion keluar selaput ekstra embrionik baru dikeluarkan. Berdasarkan histologi plasenta dibagi menjadi 4 tipe, yaitu plasenta epiteliocoliaris, yang kedua plasenta endotheliocolialis, yang ketiga plasenta homochlorialis, yang keempat adalah plasenta sendimochlorialis. Plasenta epiteliocolialis. Plasenta ini biasanya terdapat pada sapi, kuda, babi, domba, dan kambing. Pada plasenta tipe ini, di antara darah, fetus, dan darah induk terdapat 6 struktur, yaitu endotelium, jaringan ikat, epitel, endometrium, klorin, masekin, dan endotelium foetus. Yang kedua, plasenta endotheliocolialis. Plasenta ini terdapat pada hewan karnivora. Darah fetus dan darah induk dipisahkan oleh endotel, klorin, masekin, dan endotelium foetus. Yang ketiga, plasenta homochlorialis. Plasenta tipe ini biasanya terdapat pada manusia dan rodentia. Darah fetus dan darah induk dipisahkan oleh klorin, masekin, dan endotelium foetus. Yang keempat, plasenta sindesmochlorialis. Banyak yang mengatakan plasenta tipe ini tidak ada karena hanya berupa artefak pada pertumbuhan preparat histologi. Terdapat pada sapi, kuda, babi, domba, dan kambing. Di antara darah fetus dan darah induk terdapat endotelium, jaringan ikat, klorin, masekin, dan endotelium foetus. Dan yang terakhir adalah kelainan pada plasenta, yaitu retensio secundinae dan hydatidiform mole.
Retensio secundinae pada peristiwa kelahiran yang normal, selaput fetus akan keluar dari alat kelamin induknya dalam waktu 1-2 jam setelah kelahiran anaknya. Pada kehadiran retensio secundinae, plasenta tertahan di atas uterus dan hydatidiform mole, kelainan di mana embrio atau fetus tidak berkembang tetapi hanya plasenta saja yang berkembang. Fili-fili plasenta membengkak membentuk seperti gelembung-gelembung air. Kadar Hcg plasenta tinggi meneguhan dengan sitogenik